Halo. Selamat pagi. Mari kita sekolah minggu ya pagi hari ini. Bersama Kak Ria dan Kak Ari. Dan juga aku sendiri Kak Leoni. Mungkin Kak Oni aja kali lebih enak ya. Kakaknya cantik ya adik-adik. Iya. Gimana hari minggu ini? Semoga penuh sukacita ya. Oke, untuk sebelum kita melakukan kebaktian sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan sekali. Langsung setelah ini kita mau melanjutkan untuk doa membuka dulu. Dipersilakan untuk Kak Ari. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita awali dalam doa. Kak Ari hantarkan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kembali Engkau satukan kami ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami yang berpelayanan untuk adik-adik kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai dan pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kasih Ari. Apa lagi? Oh ya, sebelum mau tanya dulu Kak. Ya, kasih itu apa sih sebenarnya? Kasih apa ya? Kasih itu sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang membuat kita itu senang, damai, apalagi tenang, ya. Untuk itu lanjut aja kita nyanyi kasihnya seperti sungai. Oke. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku susah seperti sungai di hatiku. Yang kedua juga di dalam damai ya, hasilnya juga di damai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, damainya seperti sungai di hatiku. Ya, damai itu apa Kak Oni? Damai itu nggak ada permusuhan. Terus damai itu penuh sukacita. Oke. Kak Oni merasakan damai? Sangat merasakan damai. Ada yang di rumah ada damai? Ada damai? Ada ya. Yang di rumah ada yang tambah gendut. Kira-kira ini ya banyak di rumahnya sih. Iya. Jangan lupa kalau makan harus berdoa dulu. Ya. Setelah ini kita mau apa Kak? Mau firman.
firman. Oke. Singkat untuk hari. Oke, terima kasih. Ya, Alkitabnya mana ya? Ini dia. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik? Baik ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Belajar seperti Samuel. Ya, kita belajar seperti Samuel yang mau mendengarkan Tuhan. Minggu sebelumnya kita belajar apa? Jadi tanggal 10 kita belajar apa adik-adik? Kita belajar memiliki hati yang rendah hati seperti siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang rendah hati. Ya, minggu kemarin kita belajar seperti Samuel. Betul? Ada nggak yang tidak mendengarkan? Ada nggak yang tidak mengikuti? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang Samuel yang mau mendengarkan Tuhan. Nah, adik-adik diajak juga untuk mau mendengarkan Tuhan. Ya, ada lagunya sebenarnya. Dia punya lagu tentang Samuel. Ya, wah, nggak usah harus ya, nanti nggak lama. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang berbalik dari sifat yang jahat ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari Buya antarkan. Tuhan, selamat pagi. Hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami siap untuk mendengar. Berkati Buya yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan boleh didengar oleh adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, meskipun kami tidak bisa tatap muka, bersekolah minggu di gereja, tetapi kami bisa saling menyapa lewat sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, siapkan Alkitab kalian. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. Bria akan bacakan ya buat kalian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu
mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana berbalik dari jahat menjadi baik. Ya, biasanya kalau kita membaca kitab Yunus, kisah tentang Yunus, anak-anak sudah juga pernah melihat di Superbook ya. Nah, itu banyak menekankan bagaimana Yunus ya. Yunus awalnya diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus lalu pergi kemana? Ayo kemana? Siapa tahu? Ya, Yunus lalu pergi ke pelabuhan di Yope, di kota Yope. Terus kemudian dia pergi ke kota Tarsus. Dia tidak mau diperintahkan Allah ke kota Niniwe, ya. Sampai ceritanya tuh terus Yunus dimakan apa anak-anak? Dimakan apa? Dimakan ikan. Ada lagunya ya. Yunus dimakan ikan. Pam pam pam. Yunus dimakan ikan gitu ya. Tapi Yunus salah ya. Tapi Tuhan sayang Yunus. Yunus dibebaskan. Pam pam pam. Cuap cuap gitu ya lagunya. Itu dulu waktu kuliah sekolah minggu. Nah, itu cerita tentang Yunus ya. Yunus tidak mau ke Niniwe ya. Karena apa ya anak-anak? Karena waktu itu Niniwe itu merupakan ibu kotanya Asyur. Nah, Asyur itu bermusuhan sama bangsa Israel. Yunus tidak mau, sampai dimakan ikan. Kemudian Yunus bertobat ya. Ceritanya kan Yunus bertobat. Dimakan ikan selama berapa hari? 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Kemudian ikannya itu memuntahkan Yunus ya, sampai akhirnya Yunus mau diutus ke Niniwe. Nah, waktu Yunus datang ke Niniwe, perintah Tuhan tadi di Yunus 3 itu ya, itu yang kedua kalinya. Kedua kalinya Yunus baru mau ke kota Niniwe. Nah, kita mau belajar hari ini kota Niniwe itu seperti apa ya. Nah, kota Niniwe itu tadi Buria sudah bilang ibu kotanya Asyur ya. Letaknya itu di tepi sungai Tigris. Kalau sekarang itu daerah Irak Utara ya. Kotanya besar. Tadi disebutkan di sana di Yunus 3 itu apa? 3 hari mengelilingi kota ya. Jadi kalau dari ujung utara ke ujung selatan, dari barat kemudian ke timur, itu memerlukan waktu berapa? 3 hari. Jadi kotanya itu luas sekali ya. Kalau kota kita, kota Semarang, kalau anak-anak mengelilingi kota Semarang, mungkin enggak sampai 3 hari ya, cuma 1 hari ya. Nah, coba bisa bayangkan kota Niniwe seperti itu ya. Nah, penduduknya itu lebih dari 120.000 orang. Ini merupakan musuh bangsa Israel. Nah, kenapa Tuhan ingin menghukum kota Niniwe? Itu ternyata karakter atau sifat bangsa ini tuh sudah sangat menyedihkan sekali. Apa coba? Kalian menemukan nggak di sini? Ya, Alkitab yang tadi kita baca, kalian menemukan? Nah, bangsa ini sukanya berbohong, ya, suka ada perampasan, ya, kekerasan, kekejaman, marah-marah, bunuh, ya. Itu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bahkan ada yang cerita, ya, ada yang mengatakan kalau penduduknya itu jahat sekali. Jadi kalau mau membunuh orang itu apa? Ini dikuliti tahu enggak? Kalau sapi dikuliti itu kan kulitnya buat
sepatu, bisa buat tas ya. Mama kalian kalau punya tas kulit itu kan dari kulitnya sapi yang dikuliti. Nah, ini manusia ya, di kota Niniwe itu manusia dikuliti. Serem kan? Nah, itu membuat Allah berencana ingin menghukum kota Niniwe. Namun ya, Allah kita itu Allah yang luar biasa ya. Tadi kita di awal kita sudah menyanyi ya, kasihnya seperti sungai, damainya seperti sungai, seperti itu. Nah, itulah kasih Allah. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kota Niniwe untuk bertobat. Bertobat itu apa kira-kira? Adik-adik tahu bertobat itu apa? Bertobat kira-kira seperti ini, berbalik. Aduh, dia mau jatuh ya. Lagi. Aduh, mau jatuh lagi. Iya, itu namanya bertobat, berbalik dari kelakuannya yang jahat itu menjadi kelakuannya yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan kasih Allah ya. Itulah Allah kita, Allah yang mengasihi, yang tidak selama-lamanya menghukum ya. Kalaupun Allah menghukum, tetapi Allah membebat, dikatakan seperti itu ya, pernah Allah berfirman seperti itu ya. Kasih Allah luar biasa, Allah memiliki kasih yang luar biasa. Apa? Kita tirukan bersama-sama, Allah kita memiliki kasih yang luar biasa ya. Lalu apa yang dilakukan Allah? Nah, itu tadi Allah mengutus Yunus untuk mengingatkan bangsa itu ya, mengutus Yunus untuk kedua kalinya ya. Nah, Yunus kan tahu kota Asyur, bangsa Asyur itu musuhan sama bangsa Israel. Kira-kira kalau kalian musuhan sama teman kalian, terus misalnya di sekolah atau di rumah ya, misalnya di rumah, papa mama tahu kalian bermusuhan, kakak adik bermusuhan ya. Nah, terus mama menginginkan supaya misalnya sana itu, misalnya ya di rumah Buri ada Kak Nathan sama Iyo misalnya ya. Iyo sukanya nggak baikan sama Kak Nathan. Nah, terus Kak Nathan soalnya usil menurut Iyo. Nah, misalnya suatu kali sudah jamnya sekolah online ya, jam 8:30. Iyo tahu jam 8:30 itu Kak Nathan sekolah online. Terus Buria minta tolong Iyo bangunin Kak Nathan sana. Ngapain? Bangunin Kak Nathan. Kak Nathan aja usil. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, di dalam hati Yunus juga seperti itu ya. Yunus tahu pekerjaan Niniwe. Yunus tidak rela kalau kota Niniwe itu diselamatkan. Tetapi Allah tidak seperti itu ya. Nah, Allah memberi waktu selama 40 hari. Hari pertama Yunus berjalan mengelilingi kota itu. Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah, Allah akan menghukum kalian. Hari kedua mengelilingi lagi seperti itu ya, selama 40 hari. Mungkin Yunus juga tidak dengan sepenuh hatinya, tetapi dengan cara itu pun Allah bekerja ya. Allah bekerja. Apa yang dikatakan Yunus itu didengar oleh Raja Niniwe ya. Raja Niniwe dengar, kemudian dia turun dari tahtanya, memakai kain kabung. Katakan di situ ya, di Yunus 3 tadi ya, memakai kain kabung, terus dia berada di abu ya, menanggalkan jubahnya. Berarti dia itu, rajanya itu ditanggalkan, dia sebagai orang biasa ya. Siapa tahu Allah itu mengampuni orang Niniwe. Tidak hanya itu ya, Raja Niniwe memerintahkan semua orang yang ada di Niniwe, baik itu
orang dewasa, anak-anak untuk apa? Berpuasa. Tidak hanya itu, apa? Ternaknya, kambingnya, ya, itu untuk berpuasa. Nah, apa yang luar biasa di sini? Orang-orang Niniwe mau diingatkan. Nah, tadi dikatakan orang-orang Niniwe mau diingatkan, ya, mau diingatkan akan kelakuannya. Dan orang-orang Niniwe tadi berbalik. Sekarang Niniwe percaya pada Allah. Apa yang Allah kerjakan? Allah mendengar dan Allah tidak jadi untuk menghukum kota Niniwe yang jahatnya seperti itu. Bahkan dikatakan itu, ya, orang Niniwe itu tidak tahu tangan yang kanan itu mana, tangan yang kiri mana. Coba Dede tahu enggak tangan kanannya mana, tangan kirinya mana, tahu? Nah, orang Niniwe seperti itu, jahatnya seperti itu. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus, ya, selama berapa hari? Tadi Yunus ada di kota Niniwe 40 hari, ya. Orang-orang Niniwe mau bertobat. Hari ini kita belajar apa? Satu, belajarnya Allah itu memiliki belas kasih yang luar biasa untuk orang-orang yang mau bertobat. Ia menerima setiap pertobatan seseorang. Ia siap memberikan pengampunan. Itu Allah kita. Belajar tentang sifat Allah. Yang kedua, kita belajar tentang Yunus. Yunus mau dipakai Allah untuk mengingatkan bangsa Niniwe. Yang ketiga, kita belajar dari Niniwe, ya. Orang-orang Niniwe mau mendengar, ya, mau diingatkan akan kesalahannya dan bertobat. Mari kita belajar untuk seperti itu. Siap kita? Nah, ayat hafalan kita hari ini kita akan menghafal dari Matius 5 ayat 9. Apa dikatakan? Ya, di situ sudah muncul, ya? Ya. Apa? Kita baca bersama-sama, yuk. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tadi di awal Mbak Oni sudah bilang, damai itu apa? Damai itu tidak ada permusuhan. Damai itu apa? Satu keadaan yang tenang. Damai itu apa? Satu keadaan yang berbalik, ya, dari yang jahat menjadi baik. Mari kita belajar seperti itu. Kita diutus oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang mau membawa damai. Nah, kadang-kadang kita tidak merasakan damai. Karena apa, ya? Coba kita pikirkan, ya. Kita tahu, itu sebenarnya yang tahu kita sendiri dengan Allah. Ya. Apa ya? Kenapa ya kok saya tidak bisa merasakan damai? Oh, mungkin ada sesuatu yang belum kita katakan dengan Allah, sesuatu yang tersembunyi, ya. Kita masih sering sebel sama saudara kita, ya. Nah, mari kita diutus menjadi anak-anak Allah yang suka membawa damai. Dunia sekarang sudah apa? Banyak sekali ketidakdamaian. Kita anak-anak Allah diutus supaya damai Allah bisa kita rasakan di manapun. Ya, mari kita belajar seperti itu. Nah, ada satu lagu. Kita mau belajar satu lagu yang mungkin mirip, ya, dengan tema ini. Ya, ini juga bisa dilakukan ini loh. Dan kita loh adik-adik. Iya loh. Nah, dulu aku pergi kian kemari. Dulu yang kupikir hidup sendiri. Dulu
jiwa mati, kini hiduplah. Susah hati, kini senanglah. Yesus, kuserahkan segala hatiku dan segenap jiwaku pada tangan-Mu. Ya, mungkin belum banyak yang bisa ya Kak Oni ya. Kak Oni sudah bisa. Oke, Mbak, kita belajar ya. Oke. Ayo. Aku pergi kian kemari, yang kupikir hidup sendiri, jiwa mati kini hiduplah, susah hati kini senanglah. Yesus, ku serahkan segala hatiku dan segenap jiwaku pada tangan-Mu. Sudah bisa kan? Lumayan lagi ya Kak. Dulu aku pergi kian kemari, yang kupikir hidup sendiri, jiwa mati ini hiduplah, susah hati namun senang. Yesus, ku serahkan segala hatiku dan segenap jiwaku pada tangan-Mu. Lagi dulu aku pergi kian kemari, yang kupikir hidup sendiri, jiwa mati ini hiduplah, susah hati ini senanglah. Yesus, ku serahkan segala hatiku dan segenap jiwaku pada tangan-Mu. Iya. Berharap adik-adik juga bisa ya lagu ini, gampang kan? Ya ini juga langsung bisa nih. Iya. Terus mau apa lagi nih Kak? Kita mau kembali kepada Tuhan. Oke. Bersikap berdoa. Oke. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu pada sekolah minggu pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberikan damai, sejahtera, kasih, sukacita di dalam hidup kami masing-masing, untuk adik-adik di rumah dan orang tua juga, sertai mereka semua dan sertai kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oh iya Kak Arya, ya, saya mau info untuk info persembahan ya adik-adik bisa dikumpulkan di kotak di gereja yang di belakang. Bisa orang tua mungkin yang kesini. Oke, iya. Untuk lagu pujian terakhir, mari kita nyanyikan Allahku Besar. Oke. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, ini lagunya indah sekali ya. Allah kita besar. Nah, semuanya menjadi milik Allah. Adik-adik bisa lagu ini belum kira-kira?
Gimana kalau kita dengar ulang lagi ya? Oke, musik ya Kak. Gaya ya, Arya. Oh, dengan gaya. Kak Ari mana ya? Kak Ari Ya. ini dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh ya, mari kita mengingat Allah kita besar, kuat dan perkasa. Ya. Terima kasih Karya dan Kak Ari sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Oke, terima kasih kembali pembelajarannya. Dan terima kasih untuk adik-adik yang ada di rumah sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu